Proses penarikan keris pusaka merupakan bukti benda yang dikuasai makhluk halus dan telah terkubur puluhan tahun dapat diwujudkan ke dalam bentuk benda. Namun, berbagai kejadian selama melakukan proses penarikan pusaka merupakan bagian dari perjalanan misteri. Bagaimanapun juga, keris pusaka merupakan ciptaan karya seni manusia. Sebagai generasi penerus, sebaiknya melestarikan karya seni yang telah menjadi aset bangsa. Dan hendaknya keris tidak dijadikan tempat memohon atau dipercayai. Hanya kepada Sang Khalik penguasa alam semesta kita tunduk dan percaya kepadanya. Keris gaib tidak selalu bisa ditarik. Jika memang telah menjadi hak milik, sebuah usaha penarikan akan membuahkan hasil. Peristiwa yang sulit dilogika terjadi manakala keris muncul secara tiba-tiba. Ya itu aneh-aneh lah, tetapi itu benar-benar terjadi gitu loh. Jadi bisa keris itu datang, bisa di dalam kain yang kita inginkan, bisa dia itu tidak mau turun, harus kita tangkap, bisa dia dilempar sehingga nancep gitu ya, di beberapa tempat itu. Kisah keris gaib membuat tim Mitos Urban mengunjungi salah satu makam keramat di kawasan Yogyakarta. Makam Haryo Panular dan Nyi Ageng Purbolinggo menjadi tempat yang dituju. Praktisi supranatural bernama Sungkono mendapat informasi gaib jika di makam itu terdapat sejumlah keris dan mustika. Beberapa persyaratan berupa bunga dan dupa telah disiapkan dan digelar di atas kain. Tim Mitos Urban pun diminta mengecek kondisi tanah yang akan dipakai sebagai tempat pendaratan keris dan benda mustika. Nanti serah. Wangi banget. Dupa pun dibakar. Sembari membaca sejumlah mantra, Sungkono yang ditemani cucunya itu terus mengamati pergerakan keris dan mustika gaib. Pak Heri, ada monopot nih Pak Heri. Hah? Buatan ini ke Pak Heri. Pak Heri? Serang. Peristiwa tak terduga sempat terjadi
saat salah satu kamera tim Mitos Urban mendadak mati. Namun, pada saat yang sama, kamera lain menangkap kilatan sinar seperti api yang berjalan. Astagfirullahaladzim. Tadi sudah diperiksa ya tempatnya. Kantor Raden. Tadi kan sudah diperiksa sebelum datang tempatnya. Panas betul nih, Pak. Inilah dia terjadi sebuah pergerakan daripada tadi melayang-melayang ke kanan dan ke kiri. Kita bisa lihat sendiri dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Ini dia jenengi Chris Betok. Ya, saya sendiri pelakunya Ageng. Ini Chris kurang lebih udah hampir setengah tahun saya miliki. Bisa kita lihat Chris ini berdiri tanpa ada bantuan dan tidak ada rekayasa di sini. Dan ini dalam pengerjaan yang bisa dibilang masih belum terwujudkan hasilnya. Nah, itu adik kita Roji. Ini abangda saya Mas Heri. Ini terlibat nih persekutuan. Nah, ini bapak kami nih.
Nih bapak kami, Pak Kardi. Berempat pria-pria jablay ngawani keris saya. Tapi belum bisa nih masih adegan foto memoto, video memedium, karena ini keris berdiri dengan sendirinya tanpa ada bantuan apapun. Kita bisa saksikan bersama kan, ini digesernya, tidak ada apapun di sini, hanya dia mengayunkan. Dia nggak mau. Ini nampaknya ada kendala sedikit, namun masih bisa dinetralisir. Nih abang dah saya lagi memoto kembali, tersenyum bahagia nampaknya, walaupun belum bisa menunjukkan hasil. Sana ada Roji. Oke ya. Wassalamualaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia bapak kita, Bang Da dan adiknya makan sisa sesajen ini. Ayam goyeng itu. Nonton ayam goyeng. Makan nasi itu. Siapa mau makan nasi yang ayam di pangan nih. Nih Pak Kardi tadi nawari makan nasi. Makan kita makan. Bang, tes apa? Gurih, enak bang. Tuh. Enak. Oke ya. Sudah ya. Waalaikumsalam.